Anak-anak, salam semangat, salam sehat, salam merdeka. Anak-anak, sekarang kita sudah masuki bulan Agustus dan anak-anak sudah menyaksikan kibaran bendera. Tentu anak-anak berpikir bahwa kita akan melaksanakan Hari Proklamasi Kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2020. Semoga jiwa kita semakin semangat ya menyongsong Hari Kemerdekaan kita. Anak-anak, berbicara tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentu kita akan ingat dengan teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Anak-anak, inilah contoh tulisan dari Presiden Soekarno tentang teks proklamasi yang ditulis di rumah Tadasi Laksmana Maeda. Kemudian teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan tampilannya seperti yang anak-anak lihat di layar. Kita baca bersama-sama anak-anak ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah anak-anak sejarah singkat tentang proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, sebentar lagi anak-anak ibu minta untuk membaca tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di buku tematik tema 2. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah anak-anak membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, kapan, dan di mana. Di mana pada setiap pertanyaan itu langsung disertai dengan jawabannya. Namun sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu tentang kata tanya tersebut. Mulai dari kata tanya apa. Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Contoh, apa yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat di Jepang? Nah, itu pertanyaan apa? Lalu jawabannya apa? Tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Contoh yang kedua dengan kata tanya mengapa adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa itu terjadi. Contoh, mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Jawabannya karena Amerika Serikat menjatuhkan bom di 2 kota besar yang berada di Jepang. Selanjutnya dengan kata siapa. Siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, siapakah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia? Selanjutnya dengan kata tanya kapan. Kapan merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Contoh, kapan teks proklamasi dibacakan pertama kali oleh Insinyur Soekarno? Maka jawabannya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya dengan kata tanya di mana. Di mana itu adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang telah disambangi. Contoh, di manakah rumusan teks Pancasila disusun oleh Insinyur Soekarno? Maka jawabannya adalah di rumah Tadasi Laksmana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan singkat dari Ibu tentang penggunaan kata tanya. Nah, untuk sekarang silakan anak-anak buat tugas untuk membuat kalimat tanya dengan menggunakan apa, mengapa, siapa, kapan, dan di mana. Lalu tuliskan langsung apa jawabannya. Terima kasih.